Banyak orang saat ini talk about church hurt. Church trauma gitu. Hurt people will hurt others. Kalau misalnya we have a leader, a senior pastor yang nggak menyelesaikan trauma yang mereka ada atau tidak berproses dalam itu, mau nggak mau they'll pass it on. Sadar tanpa sadar, suka nggak suka. That's just how it works gitu. Hai semuanya, welcome back to Ngobrol Yuk. Nah, temen Ngobrol Yuk kita Kali ini selalu spesial, yaitu pakar mental health, yaitu Dr. Sanderson Oni. Thank you for coming. Thank you for having me here. Dan kita biasanya manggilnya Sandy ya, karena kita seumuran. Iya. Sandy. Oke. Mungkin Sandy bisa jelasin dikit gitu, kayak currently apa yang lagi dilakuin, dikerjain gitu. Boleh, jadi saat ini saya ada 3 kerjaan. Yang pertama adalah sebagai peneliti. Nah, untuk kita kasih intervensi psikologis, untuk kita introduce policy baru, itu bukan berdasarkan opini, melainkan berdasarkan data kan. Dan data tersebut harus dikumpulin, diolah, dan dipublikasi di jurnal ilmiah. Itu adalah tugas saya sebagai peneliti. Jadi bagaimana kita gunakan digital technologies, contohnya for suicide prevention, apa dampak sosmed terhadap kesehatan jiwa anak-anak. These are all things that I study in my research. Nah, kedua is I also work sebagai konsultan di World Health Organization headquarters di Geneva, di mana saya diutus oleh WHO untuk masuk ke negara-negara bekerja dengan pemerintahannya, bagaimana kita membuat strategi dan policy. Untuk kita bisa membangun kesehatan jiwa satu bangsa, nggak cukup kita naikin jumlah psikolog. It's not enough. Harus juga aksesibel kan. Percuma kita banyak psikolog, tapi kalau misalnya pada saat itu penduduknya nggak bisa afford, nggak bisa menjangkau harga tersebut, nggak akan mencapai goal. Jadi harus strategis bagaimana kita membuat satu sistem yang memang cocok untuk satu negara dan bisa berkembang dengan baik. Selain itu, one of my goals meskipun saya kerja secara internasional adalah I still love Indonesia. I'm frustrated at times by this country, tapi I still love the country. Kadang-kadang udah mau bohot gitu. But so me and some partners, including kakak saya, ada partner juga di Indonesia, kita membuat satu institut di Jakarta namanya Wellspring Center, di mana saat ini kita lakukan counseling dengan psikolog psikiater maupun nanti akan ada workshop, penelitian juga. Jadi itu jadi the base of operations nanti saya di Indonesia. Wow. Jadi Dr. Sandy ini juga kemana-mana juga ya, keliling dunia untuk membangun kesehatan mental suatu bangsa. Bukan cuma orang lagi, ini bangsa, oke, million of people gitu ya. Wow. Nah mungkin bisa ceritain gitu, kayak awalnya kok bisa tertarik ke dunia ini gimana, apalagi jadi researcher kan, suatu jurusan pekerjaan yang jarang gitu ya. Ditemui, gitu. Absolutely. Jadi nanti I'll share my story, tapi jelas sekali bahwa ini tangan Tuhan untuk saya bisa nyampe sini pada hari ini. Jadi sebenarnya, unfortunately, I was diagnosed dengan major depressive disorder. Major depressive disorder adalah suatu gangguan kesehatan jiwa, di mana orang itu selalu merasa quite negative, always sad tapi for no reason, dan sampai ada dorongan mau bunuh diri. I was diagnosed ada beberapa episode dalam kehidupan saya, and dari sana I felt I really want to help people and counsel in this way. Unfortunately di keluarga saya, my dad who I love very much has anxiety, panic disorder. Sampai pertama kali ngalamin panic attack, beliau itu nggak mau keluar rumah selama 3 bulan. Karena orang mengalami panic attack itu rasanya kayak jantungan, ketakutan sekali, tanpa ada alasan yang jelas. Di situ Sandy ada, dan melihat atau? Saya melihat juga, itu tentunya berdampak pada keluarga saya juga, dan saya juga ada anxiety. Saya melihat itu saat saya masih kecil, dan unfortunately we know bahwa we take a lot of the traumas. We take a lot of the hurts yang ngalamin, dan saya juga alamin juga. Nah tapi menariknya, sebelum saya jadi psikolog, saya dulunya kepengen jadi full time minister. Full time minister di gereja. Iya, exactly. Tapi kita adalah dream jobnya Sandy. Jadi saat saya pertama kali lahir baru itu SMP. Itu dengan bantuan mama saya masuk komunitas. Dan at that time, I was a young, naive, reckless teenager. Tapi Jadi, cinta Tuhan banget nih ceritanya. Iya nih, jadi pikirnya gimana kok kita mulai komsel di sekolah. Udah, we just started. Aduh, if I think back udah cringe. Tapi we tried our best kan, menurut cinta Tuhan. Oke, pengen nih anak-anak. Tapi by the grace of God, setelah berjalan berapa tahun, ada satu hall yang bisa kumpul untuk makan siang. Mereka ambil waktu makan siang, dengerin Bible study, itu bisa 50-70 anak-anak. Wow. In their own time gitu mereka kumpul. Dari sana saya juga merasa I like counseling people, I like talking to people. Jadi saya tertarik sekali masuk ke dalam dunia psikologi. Tapi here's the thing,
hampir semua orang yang masuk psikologi pertama-tama ingin jadi psikolog klinis. Tapi psikolog klinis kan fokusnya terapi, counseling kan. Jadi pada saat di Australia, sekolahnya di Australia, tahun terakhir di mana itu tesis, itu nilai yang paling penting. Yang 3 tahun sebelumnya nggak penting, ini yang paling penting. Itu saat saya didiagnose dengan major depressive disorder. Sampai benar-benar it was so bad. Ada hari-hari dari pagi sampai malam saya planning, saya mau bunuh diri gimana. Cari cara gitu mau bunuh diri. It was so bad dan saya selama 1 tahun itu dalam terapi. Untuk bisa masuk PhD butuh nilai 85. Saya dapetnya nilainya 84. Oke. And at the Nggak time bisa tuh ya berarti? nggak bisa. Jadi I had no options Nggak gitu, bisa. no options at all. Jadi saya ingat banget, saya lagi di bis on the way back, terus saya nangis dan saya ingat banget Tuhan bilang bahwa ini supaya kamu tahu Sandy bahwa segala hal yang kamu lakukan dari titik ini bukan karena kekuatan kamu. Jadi dari sana, saya udah nggak bisa masuk nih psikolog klinis. Nanti I would, tapi that's a little bit later gitu. Tiba-tiba PhD supervisor saya bilang, Sandy saya mau bayarin PhD kamu. Jadi saya dari S1 karena ada yang bayarin dan ada program yang khusus langsung lengkap S3. Selesaikan S3 saya masuk namanya Black Dog Institute dan dari sana mulai bekerja dengan policy work, dengan research work dan WHO work. Iya betul. Wow, interesting banget Wow. ya. Itu kayak yang nggak pernah kita bayangin ya. Misalnya kita taunya oh ya psikolog ya psikolog. Ternyata ada Iya. beyond that. Gitu. Bener. Nah, ya silakan. Nah ngomong-ngomong soal mental health nih ya, kalau misalnya we are in the church setting gitu ya, seringkali tuh kata-kata mental health itu tuh menjadi sebuah kata-kata yang kayak masa sih, enggak lah, it's not, Mungkin enggak lah, kurang kamu beriman lebay kali, gitu. kamu mesti baca Bible, Kurang dekat doa, sama kurang Tuhan doa. kali kayak gitu-gitu. What is your thoughts about that? Very simply, orang sebenarnya gini, orang yang punya refleks seperti itu karena budaya kita di Indonesia itu menganggap mental health sebagai satu tabu. Bukan cuma mental health, menganggap kerentanan sebagai satu tabu. Kita tahu saat ini kita syutingnya di Surabaya kan. Tadi kita sempat ngobrol bahwa ada sangatlah culture jaim dan sungkan di sini gitu. Jadi itu it's informed by their existing stigma dan kebawa ke dalam gereja juga seringkali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Alkitab, there is a theological basis for mental health. Paling gampang di Lukas 4 ayat 18 kan Yesus pertama kali baca. Ya, dia buka dan baca Yesaya 61. Di mana the spirit of the Lord God is upon me. Roh Tuhan ada padaku. Dan salah satunya to heal the broken hearted. Dan ini seringkali kita muncul ada ayat lain yang berkata bahwa God loves the broken hearted and heals their wounds. Saya sering broken hearted jadi saya suka. Jadi ingat ayatnya. Oh, ada ingat kan? Nah, tapi sebenarnya we look at this dan kita cuma baca sekilas. Kita fokusnya pada the spirit of the Lord God is on me. Untuk membebaskan Tuhan, to free the captives. Tapi seringkali we miss arti sebenarnya dari broken hearted. Jadi mengingat ini adalah statement Tuhan dari perjanjian lama dan dibawa sampai ke perjanjian baru ini. The word broken hearted adalah kata-kata lenis bere lev dalam bahasa aslinya. Dan lev ini atau levab itu heart. Mengingat pada zaman dulu orang Israel dan dunia zaman dulu nggak membedakan yang namanya emotion and thoughts. Semuanya mereka masukin ke dalam kata lev atau levab yang terjemahannya adalah heart atau inner man. Tapi sebenarnya kalau kita buka kata ini, apa yang dalam kata lev atau levab ini? Ini mau dari of course a person's feelings atau emotions yang kita biasa anggap ini sebagai emosi, a person's thoughts, a person's memories, a person's motivation, orang punya self-image, orang punya perspektif tentang kehidupan Tuhan dan orang di sekitarnya, hubungan dengan keluarga, skill, functioning, semuanya masuk dalam kata live up. Jadi contohnya, lenis bere itu adalah katanya rusak atau shattered, hancur berkeping-keping. Jadi kalau kita baca broken hearted, paling mereka sedikit sedih. Tapi when we understand seseorang yang punya broken memories, they have traumas, they have broken motivations, mereka nggak bisa berfungsi, nggak punya self-image yang baik, nggak bisa punya hubungan yang baik, we see bahwa dari awal intentionnya Tuhan adalah bahwa mental health as a whole. Jadi dari awal, dan juga di-reiterate lagi oleh Yesus, bahwa God's intention bukan cuma yang menyembuhkan kita punya roh, tapi our hearts and inner man. Kalau kita sudah punya pengertian seperti ini,
of course we want to carry out God's will. Yeah. Kita ingin menjalankan apa yang Tuhan sudah bilang, ini my goal loh. Ini my goal di muka bumi ini. Orang yang tersakiti, orang yang gak berani, orang yang punya trust issue, orang yang punya self-image issue. God died, Yesus mati di kayu salib to heal that as well. Nah, masalahnya, we know the theory. Yeah. Tapi stigma is not about thought, stigma is about feelings. Gitu. Dan masalahnya, seringkali it just doesn't feel comfortable. Contohnya saya mau tanya nih. Saya kemarin kan ini sebenarnya di sini saya selama weekend kan. Kemarin kita ada acara yang for mentors, for committed class yang preparation for marriage itu. Dan saya tanya, who here merasa bahwa God is pro mental health gitu. Dan of course kita akan set boundariesnya apa yang dimaksud itu. Tapi maksudnya bahwa mental health properly is a good thing, pada angkat tangan semua. Lalu saya tanya, berapa dari saudara akan merasa comfortable jika yang lain tahu bahwa saudara ketemu psikolog? It's a feeling that we have inside. Gitu. And it's not only in church, tapi in church institutions as well. Now, I want to hear your experience. I'm not letting you Jadi go. di interview lagi nih. Yeah, I want to hear your story about how you found something like this as well. Iya sih. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Tadi jadi I did my thesis waktu itu buat S2 dan judul yang aku ambil tuh sebenarnya kesehatan mental pemimpin gereja. Gitu. Jadi yang mau aku research adalah pemimpin gerejanya. Jadi leaders, pendeta gitu. Tentang kesehatan mental mereka karena aku tahu mereka di layer yang atas dan mereka carry out a heavy burden ya kan, tanggung jawab yang besar gitu. Sedangkan mereka kan juga nggak segitu gampang untuk bisa mungkin terbuka ke psikolog dan segala macam. Tapi turns out ternyata waktu itu dosen pembimbingnya mengatakan kayak, oh tapi yang disurvey bukan pendetanya, harusnya jemaatnya. Terus foto dosen pembimbingnya ada. Waduh, nanti bisa sensor gitu ya. Mestinya ya, mesti aku taruh gitu ya. Terus waktu itu aku kayak, loh enggak Bu, saya maunya untuk research ke pendetanya. Karena memang saya mau fokus untuk pemimpin gereja, what can I help? Jadi waktu itu aku berharap dari tesisku, aku bisa menemukan sesuatu yang mungkin bisa akan memberikan spark bahwa oke, pemimpin gereja butuh ini gitu. Tapi ternyata setelah berdebat berbulan-bulan akhirnya tidak di-approve. Jadi mereka tetap merasa kayak, loh seharusnya dari kesehatan pemimpin gereja lu bisa lihat dari hasil pelayanannya. Jadi seharusnya di research adalah jemaatnya, bukan pemimpin gerejanya. You know why I disagree dengan itu? Karena seringkali it looks good sampai tiba-tiba it's not. Dan kalau kita cuma ambil satu titik waktu, it might still look great. Ya. Belum kelihatan dampaknya. Sorry, I didn't mean to cut you. Go ahead. Iya, but yeah that's true. Abis itu ya udah akhirnya for the sake karena perlu lulus dan sudah berdebat berbulan-bulan, akhirnya aku hari itu decided ya udah ngikutin aja. Tapi ya dibilang apakah aku puas dengan hasil tesis sebenarnya juga enggak gitu. Aku kan tujuanku membuat tesis itu adalah untuk memberikan solusi lah ya, berusaha untuk membantu pemimpin gereja ini. Tapi turns out ya udah hasil tesisnya jadi sekedar informasi lah karena menurutku tidak sesuai dengan targetnya. Gitu. I feel very sad sih karena seringkali budaya kita Indonesia, pemimpin gereja is considered untouchable. Tapi kita memberikan ekspektasi yang begitu tinggi bagi mereka tanpa memberikan support yang cukup. Nggak heran a lot of pemimpin gereja akhirnya struggle gitu. Padahal kok bisa dibilang pemimpin gereja sama jemaat kira-kira who needs more support? Ya kalau di atas ya Pemimpin gereja lah ya. Exactly, karena orang semakin tinggi posisinya dalam government atau dalam organisasi aja. Mereka makin tinggi, semakin dikit atau semakin banyak advisornya. Mestinya semakin banyak. Exactly. Karena responsibility-nya is bigger gitu. Jadi dengan kita we consider them as holy di atas sana, sebenarnya kasihan juga bagi mereka. Karena it's very lonely, it's very isolating, ekspektasinya begitu tinggi. Dan kalau mereka mencari psychological support, rata-rata itu jemaat juga gosip. Betul. Ada stigmanya. Padahal we should be taking care of our leaders. Karena penelitian menunjukkan bahwa ini orang tua aja nih. Orang tua yang ada trauma akan memberikan traumanya kepada anaknya. Will teach them to fear the same things. Will teach them to say the same things tanpa mereka sadari. Karena saya selalu percaya kita akan pass on bukan apa yang kita ingin pass on, tapi our hearts seutuhnya gitu. Kenapa kita harus take care of our religious leaders, especially our church leaders gitu? Karena their health means the jemaat's health.
Dan kalau mereka nggak oke dan nggak pernah dibantuin, nggak pernah mereka cari bantuan, lama-lama dampaknya juga bakal the people they lead. And it's very sad. Nah, I really respect contohnya gereja IFGF and other churches I know we do very well menurut saya. Above average lah nilainya. Kalau misalnya soal mental health. Ya lumayan ya, pas standarnya. Iya, tapi ada beberapa yang saya kerja dalam gereja itu, the pendeta dianggap so holy and so separate. Mereka nggak bisa seek help ke siapa-siapa. Dan one day antara mereka kena panic attack, atau mereka cara sharingnya, mereka lagi bawa khotbah, terus bisa nyentil topik-topik yang sebenarnya berdasarkan mereka punya trauma and hurts. Jadi, is our Sunday service based on God's voice or based on their trauma? And jadi we have to take care of our church leaders more than the average person. Mereka seharusnya menjadi prioritas buat kita jaga, kita provide professional psychological support menurut saya. Berarti misalnya kan kita banyak dengar cases ya yang the leader or the pastor itu malah suicide setelah mereka melakukan khotbah tentang prevention suicidal. Itu kayak gitu what happens sih? I know which one you're talking about. Iya betul lah. Iya, kayak tiba-tiba gitu kayak ini the news langsung kayak viral or kayak gitu padahal baru kayak gitu berarti karena mereka tidak punya ya coba nih dokter. Aku lagi tunggu nih what's the end of the question. Nah Kayak gitu sebenarnya kan shocking banget gitu loh maksudnya. Apalagi kan dia kan juga ngebuat organisasi yang Iya. untuk suicide prevention kan. And then ternyata ya dia pun juga. Nah, when we talk about mental health and suicide, sejujurnya masih banyak banget yang kita nggak ngerti. Mental health adalah satu bidang yang masih very new sebenarnya. Dan unfortunately, there are some organizations, some church leaders yang merasa ini hal yang gampang. Mereka merasa it's easy to understand. But let me show you something. I actually bought a book dari Jakarta. Ini adalah buku dinamakan DSM-5, the list of all mental health disorders that we have today. And if you can see, it's quite a big book. It's not a small book. And so if you feel mental health is easy to understand, we have this, then ini aja menurut saya, we understand very little tentang mental health. Jadi kalau misalnya ada masalah yang tadi, yang suicide and that sort of thing, suicide adalah satu hal yang sampai hari ini we don't understand. Kita nggak bisa predik siapa yang melakukan suicide attempt. Ada orang yang mereka hidupnya fine-fine aja, terkena trigger tiba-tiba suicide. Tapi ada orang yang mereka anything, they go through anything gitu, dan mereka nggak ada kepikiran suicide. Menurut saya itu bukan masalah iman. Karena kalau misalnya orang udah ada kasus dinamakan suicidal crisis, ada satu tahap gitu. Ada kayak tunnel vision, penyempitan kognisi, tunnel vision. Mereka cuma bisa fokus ini problemnya dan suicide adalah jawabannya. Menurut saya jelas ada spiritual aspect, tapi there's a lot of genetic, brain, psychological aspects yang sampai hari ini kita nggak ngerti. Gitu. Jadi number one, ada banyak scenario. Siapa tahu, meskipun mereka share about suicide prevention, can they really talk to someone? We don't know kan. Karena one thing that I know adalah, this is going to be controversial nih. Kalau saya share story di panggung, I'm being vulnerable, but menurut saya that's not true vulnerability. Mengapa kalau saya share di panggung? Why? Most likely saya akan diterima dengan love dan affection gitu. Not always gitu. Tapi it's bagi saya lebih serem, lebih scarier untuk saya ngobrol sama orang in private. In private, and I share ini loh yang saya hadapin pada hari ini gitu. Jadi bisa aja mereka share di panggung, and it's fine. Tapi bisa juga they don't have anyone to share in private gitu. Another one bisa aja ada faktor-faktor yang kita nggak tahu bahwa there could be a brain factor, there could be a genetic factor yang we don't know gitu. So it's hard to say. Bagian kita, we shouldn't judge. We should just do our best to help people yang dalam kondisi seperti itu. Iya. Yeah. Biasanya kalau dari misalnya suicidal thoughts sama suicidal attempts kan berarti it's another different things ya. Yeah. There's actually a study that yang kita mau publish nih. Kita lihat provinsi-provinsi di Indonesia. Dan kita lihat bahwa the places yang paling banyak suicidal ideation nggak tentu places yang paling banyak suicide attempt.
Iya. Orang yang paling tempat yang paling banyak suicide kan tapi nggak tentu tempat yang paling banyak suicide deaths. Iya. Soalnya it's different sort of thing. Sebenarnya riset menunjukkan bahwa sekitar 20% pada anak remaja akan mengalami suicidal thoughts. Tapi the one that will act on it itu cuman a small proportion gitu. Jadi we don't know, sampai hari ini kita nggak bisa prediksi antara orang-orang yang banyak siapa yang lakukan suicide attempt. They did a study di US dengan US veterans. Kamu banyak ada ngalami PTSD, macam-macam kan, post traumatic stress disorder. Dan mereka lakukan suicide screening. Ini tahun 80-an by Alexei Pokorny. Gitu. Alex Pokorny. Jadi dibagi mereka screening nih. Siapa yang punya suicidal thought, siapa yang enggak, dan apa risk factornya gitu. Jadi ada grup yang resiko tinggi, ada grup yang resiko rendah. Tahu nggak hasilnya? Half the ones yang suicide resiko tinggi, tapi the other half resiko rendah. So we don't know, we cannot predict siapa yang akan lakukan suicide attempt. Jadi we need to treat everyone seriously. Kalau kita lihat ada tanda-tanda itu. Karena we never know. And suicidal thoughts and itu bisa come to anybody, anyone yang looks fine, yang Even the church leader, right? In this case kan, ya kan? Exactly, karena mental health disorders are very, very common. Mental health disorders are very, very common. You think about anxiety, we think about depression, we think about suicidal ideation. Itu sangat-sangatlah common. Dan makanya waktu itu saya kumpul sama para pemuka agama, dan one of the things yang kita agree upon together, termasuk ada perwakilan dari PGI, adalah masalah kesehatan jiwa bukanlah satu hal yang perlu disembunyikan, tapi adalah masalah kemanusiaan yang perlu kita handle sama-sama. And so you cannot judge someone just because they're having suicidal thoughts, karena seringkali it's not by choice. And seringkali it's like an illness. There's a genetic, there's a brain component to it yang perlu diobati. Iya. Kita nggak bakal tertawakan orang yang kena kanker. Kita nggak bakal judge orang yang terkena kanker. Kita nggak bakal judge orang yang terkena flu. So why do we judge people for mental health issues? Toh mereka nggak pilih seperti itu. That's true. Iya. Apakah ada kayak mungkin simptom, mungkin gejala yang kalau misalnya orang ini, oh ini kayaknya dia mengarah ke arah suicidal gitu, tapi mungkin dia nggak terbuka. Kayak is there any way kita bisa tahu detect di early atau bahkan kan kita sendiri maksudnya. Oh ya, that's true. Maybe kita nggak kerasa ya kan? Absolutely. Jadi setiap orang akan sedikit berbeda, tapi ada beberapa tanda-tanda. Contohnya orang yang sering bicara tentang kematian, mereka ada change in behavior, mereka sudah merasa hopeless, mereka moodnya low gitu, sedih terus all the time. Bahkan ada orang yang barangnya dibagi-bagiin ke orang lain, karena mereka merasa udah nggak perlu lagi. Ada orang yang simptomnya udah mulai cari tentang metode. Cara untuk bunuh diri. Tapi here's the thing, di Indonesia, especially dengan budaya Jayam kita di Surabaya, we don't know if we don't ask. Kan kita saat ini masih merasa itu suatu hal yang tabu, jangan kita bicarakan gitu. Gak usah kita tolongin, nanti malu orangnya. And then you lose a friend. Jadi kita harus memberanikan diri, how are you gitu. And we have to create space untuk percakapan tersebut terjadi. Makanya this is especially bukan cuma buat orang angkatan kita, tapi also for church leaders gitu. Where every church leaders butuh tempat di mana mereka bisa curhat. Butuh tempat every human being di muka bumi ini. Butuh tempat di mana mereka bisa curhat, mereka bisa terbuka dan tidak dijudge. Jadi one of my best friends, mereka tinggal di Sydney gitu, sepasang suami istri, sekarang udah punya anak 2. I will tell them everything. Kita ketemu minimal 2 minggu sekali. Kalau kita selama 2 minggu udah gak ketemu, we call each other. It's been a while. These are my very, very, very best friends gitu. Wow. And I wouldn't be here if it wasn't for them. Kenapa? Even me, S3 psikologi, I work for the WHO, aku butuh tempat curhat. Dan benar-benar curhat terbuka-bukanya. Masalahnya di gereja, it's hard. Karena when you look up terkadang, it's not only your pastor, but it's your boss. Jadi there's a tension there as well. Karena memang ada, he's your pastor, tapi juga he or she has KPIs yang perlu di-meet kan. Jadi kadang-kadang emang sulit. Sama kalau misalnya sebagai church leader, untuk mereka sharing to somebody yang istilahnya in the ranks below them, it's difficult. Karena they're also their pastor, they're also their mentor, they're also itu. Jadi every wise person selalu mencari who is above me that I can trust.
who is above me I can be accountable to. Itu adalah salah satu protective factor sehingga we don't go out of control. Iya. Jadi kita anggapannya harus make sure our church leader ya punya temen lah ya, mereka yang bisa curhat terbuka. And have compassion for them gitu. I think that ini kita bicara open ya. Banyak orang saat ini talk about church hurt, church trauma gitu. Dan menurut saya itu salah satu it goes hand in hand dengan deconstruction. Di mana banyak orang they're deconstructing their faith. Gitu. What do I believe in? It goes hand in hand. Seringkali itu triggernya adalah church hurt dan church trauma. Number one, kita tahu bahwa hurt people will hurt others. Kalau misalnya we have a leader, a senior pastor yang nggak menyelesaikan trauma yang mereka ada atau tidak berproses dalam itu, mau nggak mau they'll pass it on. Sadar tanpa sadar, suka nggak suka. That's just how it works gitu. In leadership. Sadar nggak sadar. Karena seringkali yang kita nyakitin orang itu sadar atau nggak sadar. Ya nggak sadar. Maksud ya, maksudnya Exactly. Ya, kan nggak sadar, Iya. nggak purpose untuk Exactly. nyakitin. Jadi seringkali we hurt people tanpa bermaksud, tanpa sadar. Tapi at the same time, we understand bahwa especially di negara yang quote unquote sangat jaim, we have such high expectations of them. We put such pressure on them to be perfect. Jadi kalau they make a mistake, we judge them. Padahal kalau misalnya sesama jemaat, they make a mistake, we'll be like, fine. Yeah. You know what? I love you. I still trust you. Tapi when our leader does it, Ih, kok pastor gitu, iya kan? jadi sadar nggak sadar, do we create a hostile environment for our pastors? Wow. Yeah, we're all here to heal. Mau jabatannya apa, mau tingkatnya apa, we're not Jesus, we're not God. We're here to heal and help each other. Yeah, unfortunately, somebody has a responsibility. But remember, we're all here to help and heal each other. Mau jabatannya apa? Yeah. That's good. Tapi ini kayak something yang very new ya. Maksudnya karena kan yang kita lakukan ini nggak hanya break the tradisi yang ada di luar, tapi juga di gereja gitu loh, stigma-stigma itu. What do you think the hardest stigma yang paling susah untuk di cut off, di break di gereja saat ini? I think that the most, probably not the hardest, tapi the most basic one is help seeking. Follow somebody who seeks help. Simple as that. Sama dalam pernikahan juga, don't marry anybody who isn't humble enough to seek help. Somebody who seeks help dan somebody yang berani apologize. That's who you should follow gitu. Ada orang yang they do mistakes. Everyone will make mistakes. Tapi berbeda, ada yang bisa humble themselves and seek help. Ada yang malah defensive. Don't follow this person. Follow the one that will seek help. Jadi kan kemarin I shared kan bahwa orang masih nggak comfortable bilang I see a psychologist gitu. How would they feel if they knew their pastors? Exactly. Karena let me share something. Everyone akan mengalami masalah. You don't have to be brilliant atau wise untuk ngalamin masalah. Kita nggak cari masalah, nyari kita kan. Udah ngantri dia. Udah ngantri, ya exactly. Kita we're God's strongest warrior. Seringkali bertubi-tubi datangnya kan. Jadi untuk ngalamin masalah, everyone ngalamin masalah. Only the wise will seek help. Jadi kalau kita lihat pastor kita malah ke psikolog, we shouldn't be shaming them, we should be respecting them. Bahwa mereka menyadari bahwa mereka masih manusia, mereka menyadari bahwa mereka still punya kelemahan, and they have the humility to seek help. Why? So they can serve you better. Jadi kalau kita lihat pastor kita seek psychological help, family counseling, we shouldn't be judging them. We should be thanking them sebenarnya. Wow, that's Yeah. Tapi gimana cara balance-nya ya? Maksudnya Iya, balance. kadang-kadang kan ada ekstrim yang kayak, kalau in the church kayak, mental health itu nggak eksis, nggak ada namanya sakit mental itu nggak ada. lebay aja deh lu. Iya, Kenapa sih dikit-dikit Itu. mau bunuh diri misalnya. Ya, tapi ada satu ekstrim yang dikit-dikit kayak, aduh, aku terguncang, mental health aku terganggu gitu. Iya, Itu kayak how you balance. Soalnya kadang-kadang kan kita juga nggak tahu gitu kan, orang ini beneran Atau jangan-jangan butuh bantuan dia apa enggak gitu. Apa spiritualnya ke attack misalnya kayak gitu. How we know those things? Absolutely. Jadi mental health itu menjadi satu topik yang sangat trendy pada zaman sekarang kan. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing gitu. I don't agree with that. I think bahwa kita belum mencari balance yang pas. Coba saya tanya, jika ada seseorang, misalnya church leader atau ministry leader or something, atau bahkan orang tua gitu, they are so strong
apapun bisa dilakukan. Apapun mereka, okay, I can do it, that's fine. Mereka benar-benar so strong emotionally gitu. Dimana mereka nggak merasa kesedihan apapun, they do well. Is that healthy? Kayaknya nggak ada orang kayak gitu lah ya mestinya. Why is it not healthy? Iya karena kayak nggak Masa sih ada orang sekuat itu? Nggak tahu sih. It's not healthy karena dia mungkin tidak menunjukkan kelemahannya. atau mungkin dia pendem semuanya sendiri Atau dia juga. pendem sendiri. And then kalau kelamaan pendem, what happens? Mati. Ya kan akan meledak one day tiba-tiba dar gitu kali ya. Either dia Kayak dar time atau bomb. dia Ya, orang yang Physically. seperti itu mungkin. antara mereka bisa panic attack, mereka meledak, atau mereka karena begitu tidak sensitif terhadap emosi sendiri, they will hurt other people tanpa maksud, tanpa sadari. Karena kan mereka nggak sadar emosi sendiri kan. Tapi seseorang yang very empathetic, very in tune with their mental health, mereka sangat empathetic, careful to other people. Tapi karena begitu empathetic, begitu emotionalnya, they can't achieve anything they want to in life. Is that healthy? Ya enggak juga. Exactly, and we know why gitu kan. Masalahnya kita melihat tren itu di dua generasi yang berbeda. The older generation is very strong. Dan oke, mereka harus survive. Tapi we see the younger generation yang Dikit-dikit ya, health. exactly. Suka dibilang strawberry generation gitu. Iya. Exactly. Nah, saya nggak menyalahkan karena people always want what they didn't get. We talk about mental health. Kenapa? Ini adalah swing back dari yang pattern sebelumnya yang nggak bicarakan sama sekali. Masalahnya kita from one dysfunction we jump to another dysfunction. Seseorang yang sehat adalah seseorang yang tahu kapan dan di mana dia harus kuat. I'm gonna be stoic. I'm gonna get this done, no matter what. Dan kapan dan ada tempat dan kepada siapa dia bisa rentan. Jadi the healthy person is both. Kita lihat contohnya, kita lihat Raja Daud gitu. In the battlefield, he was a fierce warrior. We see he killed Goliath kan. Tapi we see how sweet, gentle, and vulnerable he is di Mazmur. Ya. Jadi a healthy person has to have both. When do I be strong? And when do I be open and vulnerable? Harus ada dua-duanya. Kenapa? Tujuan mental health isn't to be happy. Tujuan mental health isn't to be sensitive. Tujuan mental adalah bagaimana saya bisa cukup sehat to finish the things that God has planned in my life and to have good relationships and to love other people well. Untuk menjalani rencananya Tuhan. I can't do that if I cannot know my emotions. Karena God is a feeling God. Tapi we cannot do that if we're always vulnerable. Tanpa ada saat-saatnya. Jesus was so sweet. Dia mendatangkan, he went to, ingat gak pada saat Lazarus meninggal gitu. He went to Mary and said, don't cry. And he cried with her. Tapi he had the strength to go to the cross. Jadi seseorang yang sehat, we have to have that balance between the two. The goal of mental health isn't mental health. The goal of mental health adalah kita sehat, fulfilled, dan kita bisa resilient untuk mencapai tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Wow. Iya. That's so good. To find the balance ya. Iya, jadi bisa resilient at the same time kita juga bisa punya empathy juga, bisa. Berarti kalau jadi kan comes to yang namanya self awareness ya. Berarti kita juga harus aware about our self gitu. Let's put it this way. This is quite interesting, see. So let's think of this scenario for you and the people listening gitu today. Imagine one day we open our eyes dan kita sudah nyampe pintu surga gitu. Dan kita tahu bahwa ada meja penghakiman. Like we give an account. We have to give responsibility and account tentang hidup kita. Dan kita bilang, Tuhan, I've done the best that I can. I feel bahwa I'm the good and faithful servant. I did my best. I was kind to people. I was empathetic to people. I did my best gitu. Lalu Yesus lihat kepada kita dan dia hanya berkata, I need your help buat terjemahan ini nih. Soalnya aku cuma bisa bahasa Inggris. The life you led and the life you think you led are two different things. Hidup yang Anda jalani dan hidup yang Anda pikir Anda jalani seringkali berbeda. Why? Karena kita semua punya namanya blind spot. And let me tell you this. This is a heavy one nih. For families, for parenting, for church, and for each other, intention is not enough. Intensi baik is not enough. Karena kita selalu pikir we did our best. Intention kita baik. Tapi seringkali when it comes to mental health, when it comes to relationships, when it comes to that,
intention is not enough. We have to grow. Kita harus terus berkembang dengan cara komunikasi, cara berkonflik, cara kita bisa membimbing satu sama lain. Intention is not enough. Results also matter in this. So, yeah. Wow. Tapi this is good ya. iya, Kasih perspektif baru ya. Tapi maksudnya intention good intention is not enough. Terus maksudnya bagaimana? Jadi kita harus bagaimana menjalani kan the way we let our life or the way we think we lead our life is different. Exactly. Jadi kita harus bagaimana? That's why kita harus menjadi satu church. And this is big C, the churches. Bukan cuma pintar memberikan feedback, tapi we have to ask for it. Kan kita tahu bahwa kita nggak bisa menjalani hidup tanpa feedback atau constructive criticism dari orang yang mengasihi kita kan. We need the feedback karena kita semua orang punya blind spot. Kita pikir kita benar karena mungkin at the time kita emosi, and then someone says that wasn't the right thing to say. Jadi kita butuh feedback kan. Tapi karena budaya kita, again, Sungkan. ya sungkan gitu. Orang tidak akan memberikan feedback seringkali kalau kita nggak memintanya. Jadi kita harus ada orang dalam kehidupan kita yang we go, am I wrong? With me and my best friends itu, I share something and I said, ini apa gue yang salah ya? Jadi kita harus punya orang di mana kita terus minta feedback ke mereka, how am I doing gitu. Dan gak usah satu orang aja di bagian hidup kita yang berbeda-beda, karena orang punya expertise beda-beda. Untuk finance, untuk family, untuk becoming a husband, untuk karir kan beda-beda. So makanya the Bible says gitu very clearly, a wise man seeks counsel. A wise man seeks counsel gitu. Jangan sampai yang kita pikir kita lakukan, ternyata we did something completely different. We have to have the humility untuk minta feedback. Gitu. Jadi the problem gak cuma sukanisme, tapi juga kita harus punya humble heart. kayak kerendahan hati untuk kita juga kan mendengar feedback itu takut benernya. Exactly, dan it's painful at first, tapi semakin sakit, maybe we have to pay attention to it. Karena seringkali yang of course it might be orang, kita minta feedback kepada orang yang benar-benar kita tahu mengasihi kita. Kita exactly kenal kita, mereka nggak ada conflict of interest kan. Dan kalau mereka bicara kita dengerin gitu. And if it hurts dan kita udah mulai merasa defensive, maybe we need to ask why. Contohnya, I've made a mistake gitu, di mana ada another researcher who's doing well, dan aku sindir gitu. Dan aku benar-benar, and I really don't like this person. Terus I talk to my wife, iya orangnya gini. And she said, are you sure perasaannya dia biasa aja gitu. And I'm like, oh my goodness. Karena dari dulu saya hanya merasa my value comes from performance. Saya jealous lihat dia bagus gitu. And I'm like, oh my goodness. The problem's not him. Well, I think the problem is some with him. sedikit. I still think so. In this case itu. Tapi I have problems gitu. It's a me thing I need to fix gitu. Tapi honestly, dengan menyadarkan it's a me thing, I have so much joy. Karena kalau misalnya orang lain, I can't control anything. But if it's a me thing, I can make changes that makes my life more joyful. I can make changes di mana saya bisa lebih happy, saya bisa lebih in control of my life, and it brings me so much joy to know that. Gitu. Bahkan ada satu titik, I'm so glad I'm wrong. Gitu. And here's the thing, karena one day we're gonna be seniors in the church gitu. We're gonna be seniors in the church. We have to demonstrate dari sekarang sampai nanti what it looks like to be humble and to seek help. Yeah. Oh, that's good. So much insight ya di sini ya obrolan ini. Nah sebelum kita tutup, mungkin Sandy bisa kasih encouragement buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami issue dengan mental health mereka, atau mungkin mereka melihat sekitarnya punya teman kayak gitu, atau di lingkungan gereja, atau their pastor, their leaders gitu. What can they do? Atau what can they do to help themselves and to help others mungkin ya. So I'm gonna give a slightly long answer for this one. Yeah. And I want to ask you first, kalau kalian hafal, apa isi Efesus 2 ayat 10? What? Mari kita buka di Bible. For we are God's Peace. created to do good works for Him. Now I'll stop right there gitu. And ini yang saya sharingkan kemarin malam juga. So if we are God's masterpiece, kan He's the potter.
Because we are God's masterpiece created, artinya Tuhan intervensi kan, made us a certain way intentionally gitu. So I asked myself, Lord, if you created me and you had a hand in me, why did you put me in a situation and family that gave me so much pain? I have so much trauma and I hurt other people. How on earth am I a masterpiece gitu? Right? Yeah. You said you created me to be a masterpiece. You intentionally did this. Gitu. Bukan Tuhan creates the pain, tapi mengizinkan ini terjadi. Why? Kita harus mengingat bahwa masterpiece is always tied to purpose. Mona Lisa is a masterpiece untuk dilihat. Yeah. Mona Lisa is not a masterpiece untuk jadi keset. Everything has a purpose. Jadi I ask, okay Lord, if you created me to be a masterpiece, what's my purpose? Kita mengingat bahwa we bring glory to God in our growth. From brokenness to wholeness, not in our perfection. So people can see God's glory in our life. Tuhan melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita saat kita dari broken to whole. Malah if we're already perfect, menurut kita punya definisi, God can't use us. Karena He uses broken people. And that's why I'm a masterpiece. Karena I display God's glory through my healing process. Jadi pesan saya kepada keluar di sana, don't be afraid to heal. Don't be afraid to show people your process. Karena that's what brings glory to God. Kalau dari awal kita udah perfect, we don't bring glory to God, we bring glory to ourselves. Yeah. So that's why as church leaders, as jemaat, find people you trust and don't be afraid to show them, ini loh I see a psychologist, ini loh prosesnya, ini jatuh bangun, karena that is God, us, our masterpiece in bringing glory to God through the process of healing. Makanya, and now we understand even deeper when God says, in your weakness, my strength Is made perfect. Not in your perfection, Yeah. in your weakness, my strength is made perfect. So don't be ashamed, seek help, become better, karena itu akan menjadi contoh bagi semua orang di sekitar. Wow. This is Wow, good. this is so good. Thank you so much udah spend time your time with us di sini. I believe teman-teman yang mendengarkan pastinya feel blessed banget ya dari Dr. Sandy. So thank you so much for coming and I'll see you again next time. My pleasure. Bye-bye.